Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kami akan membuat tutorial cara membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel dan SPSS statistik. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi di video kali ini kami akan membuat data-data terkait merek motor, jenis motor, dan juga kapasitas mesin. Nah, di video kali ini kami sudah membuat merek motor dan kodenya ya teman-teman, yaitu Yamaha, Honda, dan Kawasaki. Serta kodenya 1 untuk Yamaha, 2 untuk Honda, 3 untuk Kawasaki. Nah, selanjutnya itu kita membuat jenis motornya ya teman-teman. Jenis motornya yaitu yang pertama adalah MX King. Kedua yaitu Beat. Yang ketiga adalah KLX. Yang keempat Vario 125. Yang kelima adalah Fiction, adalah M-Scheme, yaitu yang selanjutnya adalah Revo, yaitu KLX, M-Scheme, Kawasaki KLX, Honda, Beat, Yamaha Fiction, Honda Vario, dan Yamaha M-Scheme. Oke, setelah teman-teman mengisi jenis motornya, kemudian teman-teman mengisi kodenya ya teman-teman. Jadi di sini kami mengisi kode 1 untuk M-Scheme, kode 2 untuk Beat, kode 3 untuk KLX, 4 untuk Vario, 5 untuk Fiction, 1 M-Scheme, 6 untuk Revo, 3 untuk KLX, 1 untuk M-Scheme, 3 KLX, 3, 2, 5, 4, 1. Nah, setelah teman-teman selesai mengisi kodenya, selanjutnya yaitu teman-teman mengisi di bagian kapasitas mesinnya ya teman-teman. Jadi kapasitas mesinnya di sini yaitu 150 cc. Dan selanjutnya yaitu 110 cc, yaitu 150 cc, 125 cc, 150 cc, 150 cc, 110 cc, 150 cc, 150 cc, dan selanjutnya ikut terus sesuai dengan yang di atas ya teman-teman. Untuk cc 110 cc, 150 cc, 125 cc, dan 150 cc. Oke teman-teman, selanjutnya itu teman-teman mengisi kode dari setiap kapasitas mesinnya ya teman-teman, yaitu kode 1 untuk 190 cc, 3 untuk 110 cc, 1 untuk 90, dan 2 untuk 125 cc. Nah, isi sesuai kodenya ya teman-teman. Oke. Nah, setelah teman-teman selesai mengisi semua data-data dan kodenya, selanjutnya yaitu teman-teman bisa ke SPSS ya teman-teman. Nah, di SPSS ini teman-teman bisa pilih di bagian variable view, dan di variable view ini teman-teman bisa memilih di bagian name ya teman-teman. Nah, di bagian name ini teman-teman bisa memilih yang isinya yaitu singkatan dari data-data yang teman-teman ambil dari Excel ya teman-teman, seperti merek motor, jenis motor, maupun kapasitas mesin. Nah, yang pertama yaitu
merek motor, teman-teman bisa mengisinya dengan MM. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu jenis motor, yaitu JM, dan yang ketiga adalah kapasitas mesin, yaitu KM. Nah, langkah selanjutnya yaitu di desimal. Untuk tipe dan bit teman-teman bisa lewatkan saja. Nah, untuk desimal teman-teman isi 0 ya teman-teman. Di sini juga 0, selanjutnya 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman isi di label. Nah, di bagian label ini teman-teman mengisi yaitu kepanjangan dari name ya teman-teman, atau kepanjangan dari MM, JM, dan KM. Jadi di label ini teman-teman isi MM, yaitu kepanjangannya dari merek motor. Nah, selanjutnya JM yaitu jenis motor. Nah, teman-teman, untuk jenis motor. Nah, selanjutnya adalah yaitu kapasitas motor. Oke, setelah teman-teman mengisi ini, langkah selanjutnya yaitu teman-teman mengisi di value. Nah, di value nya itu teman-teman bisa mengisi di klik titik 3 ini ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengklik, nah muncullah tampilan seperti berikut ini. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa klik tambah. Nah, di sini teman-teman mengisi kode dari merek motor beserta datanya ya teman-teman, yang teman-teman lihat di Excel tadi, yaitu seperti merek motor, kode yaitu Yamaha, kodenya 1, 2 untuk Honda, 3 untuk Kawasaki. Nah, sebenarnya teman-teman bisa di sini kode 1 untuk motor Yamaha, dan selanjutnya yaitu kode 2 untuk Honda, asalnya adalah kode 3 untuk Kawasaki. Nah, setelah teman-teman menyelesai sudah mengisi semuanya, selanjutnya adalah teman-teman mengklik OK. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman lakukan hal yang sama untuk di bagian kedua dan ketiga. Klik titik 3, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk bagian kedua teman-teman mengisi kode dan juga jenis motornya ya teman-teman, seperti tadi, yaitu 1 untuk skin, klik plus, 2 untuk bit, 3 untuk KLX, 4 untuk Vario 125, 5 untuk Fiction, dan 6 untuk Revo. Nah, setelah teman-teman selesai mengisinya, teman-teman langsung klik OK. Nah, selanjutnya itu di bagian ketiga yaitu kapasitas mesin. Nah, teman-teman juga mengisinya kapasitas mesinnya seperti tadi, kode 1 untuk 150 cc. Nah, kode 2 untuk 125 cc, dan kode 3 untuk 110 cc. Nah, klik OK. Selanjutnya yaitu di bagian alik. Alik ini teman-teman bisa memilih bagian center. Nah, di bagian ini tujuannya adalah untuk menyusun kode-kode sebentar, kode-kode nantinya agar terlihat lebih rapi di bagian tengah. Apabila teman-teman sudah memilih alik bagian center, nah langkah selanjutnya yaitu teman-teman klik data view. Nah, setelah klik data view, maka dia akan muncul seperti ini ya teman-teman, yang seperti ini, seperti M yaitu merek motor, JM yaitu jenis motor, dan KM kapasitas motor. Oke. Nah, setelah teman-teman mengisi data view, maka akan muncul penampilan seperti berikut ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman mengisi kode di setiap data ini ya teman-teman, seperti
merek motor, dan juga jenis motor maupun kapasitas mesin. Caranya yaitu teman-teman copy dari Excel tadi ya teman-teman. Setiap kode di sini teman-teman copy. Pertama yaitu merek motor. Setelah copy, teman-teman pindahkan ke sini ya teman-teman. Pindahkan, maka dia akan muncul kode-kode yang ada di Excel tadi di sini. Teman-teman agak sedikit lelah. Teman-teman bisa pindahkan ke sini ya teman-teman. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman juga mengcopy kode bagian dari jenis motor. Nah, jenis motor ini teman-teman bisa copy. Kemudian teman-teman bisa pindahkan di sini di bagian SPSS-nya. Lakukan hal sama juga di bagian kapasitas mesinnya ya teman-teman. Copy, kemudian pindahkan di bagian sini ya teman-teman. Nah, setelah selesai memindahkan kode-kodenya, langkah selanjutnya yaitu teman-teman klik di bagian analis. Nah, kemudian pilih deskripsi statistik. Selanjutnya teman-teman pilih di frekuensi. Setelah teman pilih, maka muncullah penampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman memindahkan data-data di bagian kiri ke kanan di variable S. Caranya gampang ya teman-teman. Tinggal teman-teman klik anak panah ini untuk memindahkan data dari kiri ke kanan. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman langkah selanjutnya yaitu klik di statistik. Nah, di statistik teman-teman bisa klik di bagian min, median, mode. Dasarnya itu di minimum dan maksimum. Setelah itu teman-teman bisa klik di bagian continue. Nah, setelah kembali di bagian tampilan ini, teman-teman bisa menceklik di bagian display, frekuensi, dan juga klik apakah style table. Dan teman-teman bisa selanjutnya itu klik OK. Nah, maka muncullah hasil dari data-data tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini data-datanya valid ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini. Merek motor 15, jenis motor 15, kapasitas 15. Dan juga merek motor Yamaha, Honda, Kawasaki. Nah, berjumlah 6, 5, 4 dan jumlah semuanya 15. Begitu untuk jenis motor. Nah, teman-teman bisa menceknya di Excel nanti apakah data ini sesuai atau tidak. Nah, oke teman-teman. Ini adalah tutorial dari kami untuk bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel dan juga SPSS. Nah, baik, kiranya video ini dapat berguna dan membantu teman-teman untuk melakukan atau membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel dan SPSS. Nah, hanya ini video yang dapat kami berikan. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.